Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4359 sampai bab 4361. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ju Qingxiu yang ada di barisan depan berusaha mati-matian untuk kabur. Sedangkan kelima kultivator iblis yang ada di barisan belakang juga berusaha mati-matian untuk mengejarnya. Sesekali mereka menyerang Ju Qingxiu, namun tidak ada satupun dari mereka yang melancarkan jurus pamungkas. Mereka mungkin takut kalau Ju Qingxiu benar-benar mati dan terjatuh ke laut mati, dan itu akan sangat merepotkan. Setelah Ju Qingxiu mati-matian melarikan diri ke pulau terpencil itu, dia tampak sedikit kelelahan dan hanya bisa mendaratkan tubuhnya di pulau terpencil itu. Melihat ini, kelima kultivator iblis langsung melancarkan serangan ke arah Ju Qingxiu. Seberkas cahaya menembus kegelapan malam, dan cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Ju Qingxiu. Ju Qingxiu tidak lagi memegang pedang panjang di tangannya, dia hanya bisa mengandalkan menghindar dan bertahan secara konstan. Tetapi ini bukanlah metode yang panjang. Kelima kultivator iblis dengan cepat mengelilinginya. Dasar kalian para kultivator iblis terkutuk, beraninya kalian membunuh ratusan orang dari sekte 10.000 pedang hanya demi kitab rahasia sekte 10.000 pedang? Cepat atau lambat, suatu hari nanti aku akan memusnahkan kalian semua. Ju Qingxiu menatap kelima kultivator iblis yang mengelilinginya, menggertakkan giginya dengan wajah penuh kepasrahan. Kekuatannya hanya berada di alam Mahayana tingkat pertama, tetapi lawannya memiliki seorang kultivator alam Mahayana tingkat pertama dan 4 orang kultivator alam penyeberangan tingkat 9. Kalau saja pedang pusaka itu ada di tangannya, dia pasti masih bisa bertahan beberapa saat. Tapi sekarang, tanpa pedang itu, sama saja dengan harimau tak bertaring. Kekuatan Ju Qingxiu pasti akan sangat berkurang. Ini semua gara-gara orang mati itu. Dia bahkan mematahkan pedang kesayanganku. Ju Qingxiu masih membenci Chen Ping saat ini. Jika Chen Ping tidak mematahkan pedang kesayangannya, dia tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti sekarang, dan mungkin masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Ju Qingxiu, kamu juga harus berhenti bicara omong kosong. Cepat serahkan gulungan rahasia itu dan kami akan membiarkanmu pergi, dan jangan melakukan perlawanan yang tak kenal takut. Kalau kamu tidak menyerah, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Meski wajahmu rusak, tapi tubuhmu bagus. Ketika saatnya tiba untuk menutupi wajah, saudara-saudara kita akan bersenang-senang. Seorang pria berpakaian hijau yang berada di depan berkata sambil tersenyum dingin. Kelima pembudidaya iblis masing-masing berdiri di satu arah, mengepung Ju Qingxiu sampai mati. Lumayan, kami ini tidak pilih-pilih. Kalau tidak mau dengar ya tutup saja mukamu dan redam amarah saudara-saudara kami. Wajah seorang kultivator iblis berjanggut penuh dengan senyum cabul. Matanya terus-menerus mengamati tubuh Ju Qingxiu. Sebaiknya kau patuh dan patuh. Lagi pula, sekte 10.000 pedangmu sudah tamat. Apa gunanya menyimpan buku rahasia yang rusak itu? Lebih baik serahkan saja pada kami. Kalau tidak, kami berlima akan pergi bersama. Tubuh mungilmu yang indah itu, aku khawatir kau tidak akan sanggup menahannya. Kelima kultivator iblis itu tanpa ampun mempermalukan Ju Qingxiu. Mata mereka bahkan menatap tubuh Ju Qingxiu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dasar orang tak tahu malu. Kalian jauh lebih tak tahu malu daripada si tukang intip itu. Kemarahan terpancar dari mata Ju Qingxiu saat dia menyerang dengan telapak tangan ke arah pria berpakaian hijau yang berada di depan kelompok itu.
Lelaki berbaju hijau ini juga merupakan kultivator tingkat pertama alam Mahayana, asalkan ia mampu melukai lelaki berbaju hijau ini terlebih dahulu. Maka keempat kultivator lainnya yang berada di alam penyeberangan tingkat 9 pasti akan mampu mengatasinya. Pria berbaju hijau itu tampaknya telah membalas lebih awal. Melihat Ju Qingxiu menyerang dirinya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan berkata, dasar jalang kecil, kau tertipu." Setelah berkata demikian, yang terlihat olehnya hanyalah aliran ki sihir di sekujur tubuh lelaki berpakaian hijau itu. Kemudian ki sihir itu tiba-tiba mengembun menjadi untaian aura aneh. Disertai lambaian telapak tangannya yang lembut, tubuh keempat orang lainnya pun turut memancarkan napas aura itu secara bersamaan. Aura ini terjalin menjadi jaring besar yang menyelimuti Ju Qingxiu. Ju Qingxiu sudah lama marah dengan pikirannya. Dan saat menghadapi jaring besar yang tiba-tiba muncul ini, wajahnya langsung berubah drastis. Jaring besar ini terlihat sederhana, namun saat ia menyebar, kekosongan di sekitarnya bergetar, langsung mengunci seluruh ruang dalam sekejap. Ju Qingxiu tidak punya tempat untuk melarikan diri meski ia ingin melarikan diri. Hanya dalam sekejap, Ju Qingxiu ditekan sampai mati oleh jaring besar itu. "Dasar penjahat keji!" Ju Qingxiu mengumpat, berusaha keras melepaskan diri dari jaring besar ini untuk melarikan diri. Tetapi sekeras apapun ia berjuang, itu sama sekali tidak berguna. "Hahaha, tidak usah repot-repot. Kau bahkan sudah tidak punya pedang di tanganmu lagi. Tidak mungkin kau bisa menembus jaring besar kami ini. Lebih baik patuh mengikat tanganmu dan ditangkap." Pria berbaju hijau tersenyum penuh kemenangan. Tepat saat lelaki berpakaian hijau itu mendekati Ju Qingxiu, tiba-tiba sebuah sosok dengan kasar memotong kehampaan dan langsung tiba di depan Ju Qingxiu. Disertai kilatan cahaya keemasan, jaring besar yang membelenggu Ju Qingxiu langsung terpotong, dan Ju Qingxiu berhasil lolos dari jaring besar itu. Ketika beberapa kultivator iblis melihat ini, mereka tercengang. Sementara pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kalian? Berani merusak perbuatan baik kami?" Baru pada saat inilah Ju Qingxiu dapat melihat bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Chen Ping. Kalian berlima, lelaki tua, sedang berhadapan dengan wanita lemah. Apa kalian masih tidak mau meniduri lelaki? Tidak heran kalian semua mengembangkan keterampilan iblis dan bersedia menjadi pembudidaya iblis, jadi kalian semua orang yang tidak punya nyali. Chen Ping menoleh ke arah 5 pembudidaya iblis dan berkata dengan nada mengejek. Ketika kelima orang itu mendengar ini, mereka langsung marah besar dan hawa dingin haus darah terpancar dari mata mereka. Kelima orang ini bukanlah ras iblis sejati, melainkan para kultivator manusia yang mengolah seni iblis dan berubah menjadi kultivator iblis. Kultivator iblis semacam ini memiliki status terendah di antara ras iblis, dan mereka hanya membuat keputusan ini agar bisa segera meningkatkan kultivasi mereka. Sekarang satu kalimat Chen Ping telah mengungkap bekas luka pada kelima orang itu. Itulah sebabnya mereka sangat marah. "Nak, kau seorang kultivator kecil di alam penyeberangan tingkat ke-7 dan kau berani berbicara kepada kami seperti ini, kau sudah bosan hidup." Pria berbaju hijau itu melambaikan telapak tangannya, dan jaring besar yang telah dipotong oleh Chen Ping tiba-tiba tertutup dan menyelimuti Chen Ping dan Ju Qingxiu. Melihat hal itu, Chen Ping sekali lagi memegang pedang pemotong naga dan langsung menebas ke arah jaring besar itu. "Hati-hati, jangan biarkan jaring besar ini menyentuh tubuhmu." Melihat ini, Ju Qingxiu buru-buru mengingatkan Chen Ping. Chen Ping tidak mengerti apa yang dimaksud Ju Qingxiu. Pedang naga di tangannya telah menyentuh jaring besar. Bersamaan dengan terjangan pedang ke segala arah,
jaring besar itu langsung terpotong-potong. Jaringnya telah terpotong-potong, tetapi lelaki berbaju hijau itu tampaknya tidak terburu-buru sama sekali, malah sudut mulutnya terangkat tersenyum dingin. Tepat ketika Chen Ping tidak mengerti apa yang orang ini coba lakukan, jaring-jaring besar yang hancur itu tiba-tiba terus jatuh menimpa Chen Ping. Segera setelah jaring-jaring besar yang hancur itu jatuh menimpa Chen Ping, jaring-jaring itu pun terpelintir dan melilit Chen Ping hingga tidak berdaya. Hahaha, apakah kau pikir kau akan bisa lolos setelah menembus jaring besar ini? Pria berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak. Benda milikmu ini agak menarik. Chen Ping menatap jaring besar yang mengikatnya. Alih-alih takut, dia malah sangat tertarik sekarang. Cepat bebaskan dirimu. Cepat bebaskan dirimu. Jaring besar ini tidak hanya mampu mengikat tindakan, tetapi juga akan menyerang indera ketuhanan dan membuatmu mengigau. Melihat Chen Ping terikat oleh jaring besar, Ju Qingxiu buru-buru mengingatkan. Tepat saat kata-kata itu selesai diucapkan, Chen Ping merasakan aura aneh dari jaring besar yang terus-menerus menggali ke arah tubuhnya. Aura ini terus-menerus menyerang lautan kesadarannya, mengaburkan indera keilahiannya dan akhirnya mencapai hasil dikendalikan. Chen Ping tertawa. Jika serangan indera ketuhanan seperti ini mampu menembus lautan kesadarannya, itu akan menjadi sebuah lelucon. Belum lagi fakta bahwa dia memiliki kanon emas luo agung di lautan kesadarannya. Sejauh menyangkut sisa-sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah yang menjaga lautan kesadarannya, makhluk-makhluk kecil ini yang ingin menerobos lautan kesadaran Chen Ping sama sekali mustahil. Iya? Kepalaku sakit, kenapa aku merasa seperti menjadi bodoh? Chen Ping tiba-tiba menutupi kepalanya dan berteriak kesakitan. Ju Qingxiu langsung cemas dan menggaruk telinganya. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan tidak punya senjata di tangannya, dan tidak ada cara untuk membantu Chen Ping menyingkirkan jaring besar itu. Hahaha, dasar bodoh. Sebentar lagi kau akan berada di bawah kekuasaanku. Aku akan membiarkanmu melakukan striptis. Ya, ketika pria berbaju hijau melihat Chen Ping dalam kondisi itu, dia tertawa terbahak-bahak. Hanya dalam beberapa saat, mata Chen Ping menjadi tidak bernyawa, dan seluruh tubuhnya seperti mayat berjalan. Jelaslah bahwa lautan kesadaran telah ditembus dan tidak ada lagi rasa keilahian yang tersisa. Melihat hal itu, lelaki berbaju hijau itu dengan santai memberi isyarat agar jaring besar itu ditarik kembali ke arah Chen Ping. Chen Ping, Chen Ping. Melihat kejadian ini, Ju Qingxiu pun bergegas maju dan mengguncang-guncangkan Chen Ping, ingin berteriak agar Chen Ping bangun. Namun, teriakan Ju Qingxiu segera membuat kelima kultivator iblis itu membeku. Kamu bilang bocah ini bernama Chen Ping? Pria berbaju hijau itu memandang Ju Qingxiu dan bertanya. Ju Qingxiu melotot ke arah lelaki berbaju hijau itu, namun tidak memperdulikannya. Kakak, bocah bernama Chen Ping ini, dia bukankah orang yang dikejar oleh ketua aliansi dengan persembahan selama 100 tahun, kan? Kultivator setan berjanggut itu bertanya dengan suara rendah. Sangat mungkin, kalau benar dia, kami berlima bersaudara akan menjadi kaya. Mereka mengatakan bahwa Chen Ping ini sangat kuat, banyak orang gagal menangkapnya. Tetapi sekarang tampaknya itu hanya reputasi yang tidak berharga, dan itu masih belum dapat kita tangkap di ujung jari kita. Pria berpakaian hijau itu berkata dengan sangat sombong. Ju Qingxiu tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang ini lagi, dan dia juga tidak tahu tentang Chen Ping yang diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan persembahan 100 tahun. Jika dia tahu, dia tidak akan begitu tenang saat mendengar nama Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping adalah nama yang terkenal di alam surgawi.
Chen Ping mendengarkan dialog beberapa kultivator iblis dan mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya berasal dari aliansi penyegel iblis yang dapat dianggap sebagai musuh dari musuh. Sekalipun tidak ada Zhu Qingxiu, Chen Ping tidak akan membiarkan mereka pergi saat dia bertemu orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Nak, sekarang aku perintahkan kau, buka pakaian wanita ini untukku. Pria berbaju hijau memerintahkan Chen Ping. Kini lautan kesadaran Chen Ping telah tertembus. Dia telah lama kehilangan kesadaran otonomnya dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Ya, Chen Ping mengangguk dengan kaku sebelum meraih Zhu Qingxiu. Apa yang akan kamu lakukan? Cepat bangun, bangun. Melihat Chen Ping hendak membuka pakaiannya, Zhu Qingxiu hanya bisa terus menghindar dan berteriak agar Chen Ping bangun. Dia juga tahu saat ini kalau Chen Ping bukan orang jahat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menolong dirinya sendiri agar terlepas dari perangkap itu. Tetapi sekarang Chen Ping sudah dikendalikan oleh akal sehat pihak lain. Zhu Qingxiu tidak sanggup lagi untuk bergerak melawan Chen Ping. Bagaimanapun juga, Chen Ping telah jatuh ke jalan pihak lain dan menjadi seperti sekarang ini demi membantu dirinya sendiri. Hahaha, cepatlah lepas itu untuknya. Ini benar-benar menarik. Aku akan merekam adegan ini dengan kristal perekam. Dengan begitu, seluruh aliansi penyegel iblis dapat melihat bahwa Chen Ping yang telah diledakkan ke langit masih belum berubah menjadi mayat berjalan di tangan saudara-saudara kita. Setelah kultivator berjanggut itu selesai berbicara, dia mengeluarkan kristal perekam dan mulai merekam semua yang terjadi dalam adegan itu. Sebaliknya, Chen Ping melangkah maju dan mencengkeram Zhu Qingxiu, terus-menerus merobek pakaian Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu dengan putus asa melindungi dirinya sendiri dan berkata dengan sedikit tergesa-gesa, jangan seperti ini. Jika kamu terus seperti ini, aku akan bersikap tidak sopan kepadamu. Bisakah kamu sadar sejenak? Jangan khawatir, aku tidak akan benar-benar melepas pakaianmu. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba berbicara dengan suara kecil. Zhu Qingxiu membeku dan menatap Chen Ping dengan tak percaya. Kau tidak sedang dikendalikan kan? Dengan trik-trik kecil mereka, keinginan untuk mengendalikan lautan kesadaranku hanyalah angan-angan. Aku hanya menggoda mereka. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Melihat ini, Zhu Qingxiu menghela napas lega dan kemudian bertanya, lalu apa selanjutnya? Kita berdua berpura-pura saling mencabik. Kamu pancing seseorang, dan aku akan mengejutkan mereka dan membunuh mereka. Kata Chen Ping. Bagaimana aku bisa memikatnya? Zhu Qingxiu sedikit tidak yakin. Sebaliknya, Chen Ping merobek kemeja Zhu Qingxiu, dan kulitnya yang seputih salju pun terekspos. Zhu Qingxiu panik dan langsung menampar Chen Ping. Setelah memukulnya, Zhu Qingxiu sedikit menyesalinya, tetapi dia hanya bereaksi secara naluriah. Bersambung.